Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto. Saya mempunyai akun di media sosial maupun akun freelancer dengan nama Yanto Desain. Teman-teman, ya, kali ini saya akan buat sebuah tutorial dengan membuat logo ya, tutorial membuat logo dengan huruf E ya, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Oke, langsung saja kita ke Adobe Illustrator. Nah teman-teman, untuk logo pertama kita akan membuat huruf E ya, yang awal mulanya seperti ini teman-teman ya. Sebenarnya bukan ini ya, mohon maaf ya, ini ada bagian yang hilang ya. Kita coba sini ya. Oke. Nah, jadi untuk pertama kali saya membuat logo E itu saya masih agak kesulitan ya. Bentuk apa yang harus saya bikin ya? Seperti ya, yang teman-teman lihat di sini. Kemudian saya melihat di sini sudah saya pola seperti sayap gitu ya, hingga saya kepikiran bahwa wah ini harus seperti burung kan gitu, elang gitu ya. Mungkin ini yang bisa saya coba ya, untuk membuat dari bentuk huruf E ini bisa dibuat menjadi huruf bentuk elang. Kemudian saya buat seperti ini teman-teman ya, sama teman-teman ya, kita pakai pen tools ya. Dari saya buat E gini, kemudian saya bentuk seperti ini, kemudian saya tambahkan lagi objek kepala burung elang gitu ya. Nah kemudian saya coba seperti ini, sepertinya saya sudah punya logo yang sama ya gitu ya. Ada logo yang sama yang kemungkinan menurut saya wah ini agak generik gitu ya. Akhirnya saya tambahkan, saya berubah ya, E nya ini saya gabung dengan sayap pertama, kemudian saya bikin seperti ini. Kemudian saya berpikir lagi, ini secara anatomi ini tidak bisa ya, tidak bisa menjadi elang ya, karena tidak ada ekor atau apa ya gitu ya, mungkin hanya sebatas simbol. Saya pernah membuat desain seperti ini dan itu ditolak teman-teman. Akhirnya saya berubah lagi, apa yang membuat dia mempunyai konsep yang menarik, yang dimana dia nanti ya, bisa diterima di logo background. Akhirnya saya tambahkan satu bentuk kepala manusia di sini ya, wajahnya. Dan saya berpikir oh ini sudah bukan lagi elang secara keseluruhan, tapi ini adalah apa namanya, ini ya, helm ya, helm bagi seorang tentara atau warrior gitu ya. Kemudian saya bikin seperti ini dan terlihat menarik menurut saya ya. Nah, kemudian saya kembangkan lagi, kalau seperti ini nanti akan tertolak teman-teman ya, maka saya kasih satu celah sebagai mulut di sini. Nah setelah fix seperti ini, saya tambahkan beberapa hal ya agar dia lebih menarik ya, yaitu ini yang bagian ini kita lengkungkan seperti kemarin teman-teman, caranya ya sama seperti sebelumnya ya. Kalau untuk ini ya kita tambahkan objek seperti ini tuh kita convert dulu ini ya teman-teman ya. Dari sini kita convert ya, kita select, kemudian kita pilih objek, kemudian kita expand, kemudian kita hilangkan yang filenya, kita ambil yang stroke-nya saja, sehingga nanti dari stroke itu membentuk shape ya. Nah dari sini bisa kita lengkungkan bagian-bagian tertentu ya teman-teman ya. Kalau ini tadi kan kita lengkungkan langsung di sini ya teman-teman ya, dari seperti ini kita lengkungkan. Kemudian kalau untuk yang ini ya, yang seperti ini ya, dari objek ini ya yang sudah kita expand itu baru kita melengkungkan beberapa bagian ya. Contohnya seperti ini. Nah kemudian kita lengkungkan, kemudian ada yang matanya juga bisa kita lengkungkan ya, seperti ini. Kemudian untuk bagian yang ke mulut ya, kita tambahkan poin teman-teman ya, kita tambahkan poin ya, seperti ini. Kita tambahkan, nah, kemudian ditarik saja teman-teman. Ini sudah cukup membuat mulut ya. Kita tambahkan lagi di sini.
Oke, hanya seperti ini teman-teman, sudah cukup. Mungkin bisa lebih, kalau ini kan tersenyum ya, kalau lebih ini ya datar ini ya bisa. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita lengkungkan juga ya. Sorry. Nah, bisa kita lengkungkan seperti ini. Oke, ini klik 2 kali tadi ya, gitu ya. Oke, nah seperti ini teman-teman, ini bisa kita coba seperti itu. Kemudian saya tambahkan lagi ya teman-teman ya, biar terlihat bahwa ini adalah sayap ya. Saya tambahkan objek seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan beri sedikit bayangan ya. Bisa jadi ada sedikit bayangan yang saya coba di sini teman-teman ya. Ini hasil akhirnya. Nah seperti ini dan ini. Sebenarnya bisa juga di sini teman-teman ya, menunjukkan bahwa ini adalah helm ya bagi si pria ini lah. Tapi hanya kepala ya teman-teman ya. Untuk sebuah simbol itu cukup kepalanya saja. Oke teman-teman, ini adalah logo pertama yang memanfaatkan huruf dengan inisial E ya teman-teman ya. Selanjutnya logo kedua menggunakan huruf E juga tetap, yaitu ini sama teman-teman ya. Saya memanfaatkan apa namanya ini hewan burung elang gitu ya. Nah di sini sama juga, saya juga awalnya itu agak kebingungan huruf E itu letaknya nanti seperti apa, dan saya tidak ingin huruf E itu monoton seperti yang sebelumnya ya, lengkungan seperti itu, kemudian huruf E yang seperti ini ya, maaf ya, huruf E seperti ini dan E seperti ini. Nah saya tidak ingin waktu buat konsep ini yang kedua, saya tidak ingin ada di antara dua ini, makanya saya buat seperti ini teman-teman ya, seperti zigzag ini ya. Nah, kemudian akhirnya saya coba dari zigzag ini seperti apa, seperti sayap lagi gitu ya. Setelah seperti sayap ini kalau E seperti ini saja kita kesulitan ya, maka saya buat huruf lain ya, huruf lain yang itu berada di tengah-tengahnya, yaitu huruf C. Nah dari huruf C ini kemudian saya berpikir lagi bagaimana ini bisa terbentuk menjadi sesuatu ya. Awalnya memang saya nggak kepikiran di elang gitu ya teman-teman ya, tapi saya coba lagi, saya tambahkan objek seperti ini, akhirnya sama seperti elang gitu ya. Akhirnya saya perhalus lagi teman-teman, saya perhalus dengan ini. Nah ini memang saya potong teman-teman untuk menunjukkan huruf E nya ya. Kalau tidak terpotong huruf E nya ini nanti hilang gitu ya, karena memang bentuknya sudah susah untuk jadi E gitu ya. Nah kemudian saya tambahkan seperti ini ya, saya perhalus beberapa bagian poinnya, saya jadikan lebih halus lagi. Kemudian waktu saya convert menjadi apa namanya, huruf, menjadi bentuk yang selanjutnya ya, menjadi bentuk yang lebih halus ya, maka saya tambahkan beberapa hal. Ini memang ada, kalau menggunakan pen tool teman-teman, ini memang harus sejajar ya, tapi kalau untuk merubah dia biar seperti ini ya, kita harus convert dulu ya, kita harus jadikan dia bentuk shape ya. Seperti kita seleksi, kemudian kita pilih expand ini ya, objek expand, kemudian kita pilih stroke seperti sebelumnya. Nah, ini sangat mudah kan. Nah selanjutnya kita perhalus ya, agar bentuknya sama seperti ini, seperti yang garis ini ya. Garis ini kita klik satu poin, kemudian kita tarik ke belakang. Ini juga kalau ini kita dua-duanya kita tarik, kita seleksi dua poinnya tadi ya. Usahakan sejajar teman-teman ya, agar dia serasi ya dengan desainnya. Nah, nanti kalau nggak serasi nanti juga akan ditolak oleh logo ground. Ini juga kita serasikan teman-teman, sejajarkan ya. Oke, apakah sudah mirip dengan ini ya? Kemudian ini juga kita sejajarkan juga, karena saya dulu juga pernah bikin logo seperti ini teman-teman.
yang itu sering pakai huruf garis ini ya, ternyata pada berikutnya sering ditolak ya, karena seperti ini, hanya sekecil ini ya. Kemudian saya edit beberapa kali, ternyata bisa diterima ya sama logo Ground. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian nanti kita perhalus, ada beberapa bagian yang agar tidak benar-benar seperti patahan yang terlalu tegas. Ini sudah terlalu banyak patahannya ya teman-teman ya. Maka kita perhalus di bagian ini, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bagian ini juga, ini tidak. Oke teman-teman, kemudian selanjutnya setelah kita sudah menemukan satu bentuk yang fix, kita kasih sentuhan akhir sama seperti sebelumnya, yaitu kita kasih bayangan di beberapa tempat. Jangan terlalu banyak teman-teman ya. Saya biasanya itu ngasih 2, 3 gitu ya, atau 4 ya, maksimal 4 kalau nggak salah saya itu biasanya kalau bikin ya, karena nanti terlihat sangat apa ya, sangat detail gitu ya. Kalau sudah 4 itu udah banyak sebenarnya teman-teman. Oke teman-teman, seperti ini adalah hasil akhir dari huruf E dengan konsep huruf E ya, dari inspirasi dari huruf E kemudian dengan konsep elang. Nah, ini bisa dilihat secara anatomi lumayan bagus ya, sudah mendekati dimana elang ini terbang dan ini adalah kakinya yang hendak menerkam mangsanya. Nah teman-teman, dua logo tadi ini sebenarnya sudah masuk di logo Ground ya, sudah di approve ya. Yang pertama ini adalah logo yang tadi ya, kepala elang, kepala manusia ya, yang itu mempunyai helm ya, helm elang ya, dengan menggunakan helm elang, dan ini berasal dari huruf E teman-teman ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian selanjutnya EC ini juga sama, E dan C, huruf C ya. Ini juga keduanya sudah di approve di logo Ground, dan alhamdulillah bisa masuk ya dengan baik dan tidak ada revisi sama sekali teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman untuk tutorial kali ini. Nah, begitu teman-teman bagaimana saya membuat logo dengan huruf E ya. Dari huruf E itu teman-teman bisa mengeksplorasi ya, bisa membuat logo E dulunya ya, E, kemudian mencari bentuk yang sesuai ya. Nah, dari situ teman-teman bisa lihat bagaimana saya membuat logo tersebut ya. Ada beberapa kesulitan juga tentunya tadi ya, dan juga di situ harus diingat bahwa untuk membentuk sebuah logo, terutama logo yang dia itu ada unsur hewan atau manusia ya, itu memang harus diperhatikan, yaitu anatominya ya, sehingga tidak boleh beberapa bagian itu hilang gitu ya. Bukan tidak boleh beberapa bagian hilang ya, tapi proporsional ya, sehingga masih bisa dipandang untuk sesuai ya dengan konteks di hewan ataupun manusia tersebut ya. Seperti itu teman-teman, sehingga nanti di logo Ground itu terlihat bahwa ini memang mirip gitu ya, dan sesuai secara anatomi dengan tubuh hewan yang sudah ditentukan tadi. Karena ada beberapa dari teman yang kemarin sempat menanyakan kenapa kok logonya itu ditolak ya. Saya juga sama teman-teman ya, bukan salah satu subscriber saya, tapi saya juga gitu ya. Saya juga beberapa kali ditolak itu karena anatomi yang saya bikin itu juga tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan makhluk hidup yang hewan yang sudah ditentukan tadi. Contohnya seperti elang ya, meskipun bentuknya simbol ya dan terpotong-potong, setidaknya itu dengan lihat dari jauh itu masih terlihat bahwa itu adalah sebuah hewan. Begitupun dengan yang lain, bukan hanya hewan ya, tapi juga bisa juga tumbuhan dan yang lain, seperti pohon ya, dimana pohon itu kalau dilihat jelas dari jauh itu bisa dikatakan adalah pohon gitu ya. Kadang kita kan meskipun hanya sebatas simbol, kita tidak memperhatikan hal tersebut. Itu teman-teman ya, ini satu inspirasi mungkin bagi teman-teman untuk membuat logo dengan inisial huruf E ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video tutorial kali ini. Semoga teman-teman di sana dalam kondisi sehat, kemudian mendapatkan rezeki yang barokah dan senantiasa hidup bahagia. Salam dari kami, Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.